Komunitas Hataboshi melestarikan 3.000 hektar hutan yang menjadi sumber air mereka. Kawasan ini adalah bagian dari cagar alam Dolok Sibual-Buali yang juga merupakan rumah bagi orangutan Tapanuli. Komunitas ini sendiri merawat serta warisan saluran irigasi yang mengairi sawah mereka selama lebih dari 100 tahun, yaitu sejak tahun 1907. Dan diperkuat juga dengan kesepakatan antar pemerintah desa pada tahun 1994. Mereka sendiri sepertinya menjaga tradisi jago bondar yang dulu mungkin pernah berlangsung di sebagian besar tanah Tapanuli. Sebuah tradisi mirip subak di Bali, namun lengkap dengan jaga warna atau polisi hutannya. Para pengguna air irigasi yang adalah masyarakat Hataboshi sendiri akan membayar jasa pemanfaatan air semodel PES atau Payment for Environmental Services yang sebelumnya harus menjalani ritual adat untuk dapat diakui hak pemanfaatan airnya. Tradisi ini pun dapat terus berulang karena mereka juga memegang petuah atau poda nenek moyang mereka yang berbunyi Sian harangi do mualni aikta, sian aiki do mualni halungwanta, yang artinya dari hutan sumber air kami dan dari airlah sumber kehidupan kami. Forum Orangutan Indonesia atau lebih dikenal sebagai Forina merupakan sebuah forum multipihak konservasi orangutan di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2009. Keanggotaan Forina terdiri atas 4 kamar anggota, yaitu pemerintah, pemerhati atau universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan kamar swasta. Saat ini secara keseluruhan Forina memiliki 142 anggota, baik di tingkat nasional maupun di tingkat tapak. Forina memiliki visi untuk mewujudkan pelestarian orangutan dan habitatnya melalui sinergitas peran serta para pihak. Forina menilai komunitas Hataboshi layak memperoleh Kalpataru tahun 2020 ini. Ada 3 hal yang berlatar belakangi pengajuan Forina, yaitu pertama, kawasan yang dilindungi komunitas Hataboshi adalah bagian dari habitat orangutan Tapanuli yang saat ini total populasinya hanya kurang dari 800 individu saja. Kedua, kami berharap tradisi ini dapat terus berlanjut sehingga pengakuan dari pemerintah akan memperkuat motivasi masyarakat dalam mempertahankan tradisi yang luhur ini. Dan ketiga, model pengelolaan dalam tradisi ini akan sangat baik untuk direplikasi atau diadopsi dalam pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat di kawasan lainnya. Sistem jaga bondar yang ada di komunitas Hataboshi, menurut amatan kami di Forina, telah mampu berkontribusi dalam mempertahankan kelestarian hutan adat yang merupakan bagian dari cagar alam Dolok Sibual-Buali seluas kurang lebih 3.000 hektar. Mampu menjaga tradisi kelestarian hutan dan sistem irigasi yang sudah berjalan secara bergenerasi. Mampu mempertahankan pengelolaan sumber ketahanan pangan komunitas tersebut, yaitu areal persawahan seluas 350 hektar, serta mampu mempertahankan harmonisasi di antara masyarakat yang pluralis, di mana sebagian masyarakat di komunitas tersebut beragama Nasrani dan sebagian lagi beragama Islam yang masih terikat tali kekerabatan. Hutan Sibual-Buali yang jelasnya dari sanalah mata air kami untuk mengairi sawah, untuk mandi, cuci dan kaki. Segala sesuatunya dari sanalah air yang kami butuhkan setiap hari. Mudah-mudahan hutan yang kami lindungi itu tetap kami jaga, dan bukan hanya hutan yang dijaga. Seterusnya hutan di lingkup CA, cagar alam, itu pun juga yang sangat kami sayang selama ini. Para kader konservasi Hataboshi ikut serta dalam menjaga perlindungan hutan. Selain itu, kita mengetahui di dalam hutan masih banyak terdapat satwa yang dilindungi seperti orang hutan Tapanuli, harimau Tapanuli, rangkok, rusa, kambing hutan, dan lain jenis sebagainya. Berkat tali air yang masih tetap terpelihara, maka persawahan yang ada di Hataboshi bisa terus diusahakan dan produktif. Dan sawah adalah
mata pencaharian utama bagi masyarakat di Hatabosi. Kami ada diangkat masyarakat untuk penjaga tali air ataupun jago bondar sejumlah 8 orang. Itulah yang bertugas untuk mengawasi tali air, dan cara-cara pembagiannya pun hanya jago bondar yang mengetahui. Maka apabila kerusakan besar di hulu ataupun di bondar godang, nggak boleh mengambil air sesuka hati, hanya menerima apa adanya yang sudah dibagi jago bondar itu dari tahalak-tahalak masing-masing. Pemakaian air ini kalau dia kawin dibuat adatnya, dia terus dapat air bagian. Kalau dia tidak dibuat adatnya, tidak dapat air bagian. Nah gitu. Setiap rumah tangga yang memakai air ini harus membayar bagian padi. Setiap bagian masa sekarang 2 kaleng berarti. 2 kaleng setiap rumah tangga yang memakainya. Sampai dari tahun atas Monandol Tanjung Rompas Serana. Gitu. Pengelolaan masyarakat Hatabosi yang selama ini dilakukan adalah model yang sangat mandiri. Pendanaan yang diperoleh oleh penjago bondar dan mentari bondar adalah dari masyarakat itu sendiri. Di mana setiap pasca panen sawah, masyarakat yang mendapatkan air akan memberikan 2 kaleng padi terhadap penjago bondar dan mentari bondar. Nah, 2 kaleng padi ini digunakan untuk sebagai operasional dan membeli peralatan-peralatan bila mana ada saluran-saluran aliran sungai, aliran air yang mengairi kampung-kampung dan sawah-sawah tersumbat. Tali air kami sudah lama dibuat beberapa nenek kami yang 5 bersaudara, yaitu yang kerjasama membutuhkan lubang terowongan dari air sepanjang 40 meter kurang lebih. Itulah kiranya perjalanan air sepanjang 6 km dari hulu desa Hatabosi, Haunatan, Monandolo, dan Tanjung Rompa. Perjalanan air ini memang sangat rumit dan jurang diselusuri perjalanan tali air. Makanya kami selalu menjaga inilah air yang dapat menghidupi bakal urat nadi kami penduduk desa tersebut di nama Hatabosi. Air ini berasal dari air Serabun, terus ke Batu Lubang, sampai ke 4 desa. Yang paling utama desa Seranap, Haunatas, Tanjung Rompa, Monandolo. Ini dipergunakan oleh masyarakat untuk air minum, untuk air cuci, untuk ke sawah. Ini sangat perlu untuk masyarakat yang 4 desa. Menurut pengamatan saya, model penanganan air yang berkeadilan telah mempererat ikatan di masyarakat Hatabosi dan memperkecil konflik di antara mereka. Beberapa tahun jadi camat di Kecamatan Marancar, saya belum pernah mendapatkan informasi terjadinya konflik di antara kampung ini. Kondisi ini menurut saya luar biasa bagus karena sistem pengelolaan hutan dan air yang dipadukan dengan adat serta pelestarian nilai-nilai adat yang diwariskan oleh nenek moyang. Pemerintah Kabupaten Huta Selatan merasa bangga atas berlangsungnya tradisi konservasi Hatabosi ini yang sudah 100 tahun lebih. Bahkan pada tahun 2018 yang lalu kami mempromosikan model ini sebagai praktik baik dalam lomba kecamatan se-Provinsi Sumatera Utara. Alhamdulillah wa syukurillah, salah satu pendukung
Kecamatan Marancang menjadi juara Sumatera Utara adalah waktu kita juga promosikan local wisdom atau kearifan lokal Hatabosi, di mana Hatabosi ini di dalam filosofi kehidupannya masyarakat Marancang menyebut air do hanguluan, artinya air adalah sumber kehidupan. Bahkan pada tanggal 23 Februari 2018, syukuran saat setelah Marancang menjadi kecamatan terbaik, hadir juga beberapa pejabat dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, ada Pak Wiratno, ya ada juga Pak Bambang Dahono. Pada saat itu juga waktu syukuran kecamatan terbaik yang sekaligus kita lebih kenalkan lagi wisdom kearifan lokal Hatabosi. Sian harangani mualni aekta, sian aiki mualni halumuanta. Dan hutanlah sumber air kita, dari airlah sumber kehidupan kita.